Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Wibi. Ini video pertama kali saya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan cat tembok yang sudah menempel pada bodi mobil kita. Nah, seringkali kita ataupun tetangga kita tidak sengaja pada saat dia mengecat tembok, terutama biasanya menggunakan roller, lalu kemudian cipretan-cipretan kecil itu barangkali terbawa angin yang kemudian menempel di bodi mobil atau motor kita. Nah, bagaimana caranya? Kita simak video berikut ini. Nah, ini beberapa di antara pendukung untuk menghilangkan cat tembok yang menempel pada bodi mobil atau motor kita, guys. Tidak semua, tenang saja. Ini beberapa yang sudah pernah saya gunakan. Diantaranya adalah ada silikon glaze. Ini lebih untuk kayak semacam poles untuk membuat lebih kinclong lagi, untuk menghilangkan sedikit jamur juga. Lalu kemudian karena saya sebelumnya pernah menonton tayangan di YouTube juga cara untuk menghilangkan cat tembok dengan minyak tanah. Ini minyak tanah yang saya beli eceran. Cukup sulit untuk mendapatkan minyak tanah di daerah saya, dan dengan satu botol kecil, botol minuman seperti ini saya beli dengan harga Rp10.000. Langka dan mahal. Lalu kemudian saya juga telah mencoba menggunakan kayu putih. Lalu saya juga menggunakan aseton. Aseton ini biasanya yang sering kali menggunakan adalah para perempuan, di mana dia fungsinya untuk membersihkan kuku atau membersihkan cat kuku seperti itu. Lalu saya menggunakan lap, saya menyediakan kapas juga, lalu ada lap microfiber. Oke, kita tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju ke cat yang menempel. Oke teman-teman, ini adalah cat tembok yang menempel pada bidang atau bodi mobil. Cukup banyak ya. Oke, kebetulan ini catnya adalah hitam metalik atau black mica. Oke, ini sudah saya bagi dengan masking tape menjadi 4 bagian. Nanti kita akan coba satu persatu menggunakan silikon glaze saja, lalu kemudian buat perbandingan ya, untuk menggunakan minyak tanah, lalu kemudian minyak kayu putih dan aseton. Sebetulnya ada beberapa cara lain lagi, diantaranya misalnya menggunakan kompon atau rubbing kompon, lalu kemudian kita poles, dan lebih enak sih kalau misalnya kita punya alat poles ya. Cuman di sini saya akan memperagakan menggunakan manual. Oke, kita satu persatu kita oleskan. Yang pertama menggunakan silikon glaze. Ini bukan bermaksud untuk membandingkan, memang ini bukan untuk peruntukannya, tapi kita akan coba lihat seperti apa. Oke, saya berikan sedikit silikon glaze, lalu kemudian saya oles merata pada bagian yang sudah dibagi untuk silikon glaze ini. Kita tunggu beberapa saat. Saya mengoleskan minyak tanah pada microfiber. Saya coba oleskan di sini, sedang saja. Juga diamkan terlebih dahulu. Oke, setelah beberapa menit saya coba akan menggosok silikon glaze tadi. Masih nampak dia tidak mau hilang. Oke,
masih tidak mau hilang. Oke, yang kedua saya coba ini setelah beberapa menit kita akan menggosok yang tadi kita sudah oleskan menggunakan minyak tanah. Minyak tanah juga ternyata tidak mau hilang karena ini sudah cukup menempel cukup lama ya. Nah, biasanya kita cuci di car wash dan tidak sadar, serta si mas tukang cucinya tidak kasih tahu. Jadi setelah sadar, wah ini sudah cukup lama sebetulnya, karena tetangga sebelah ada pernah cat tembok beberapa waktu sebelumnya. Lalu saya coba dengan minyak tanah ya, saya oleskan. Tidak mau hilang, dengan minyak tanah pun tidak mau hilang. Oke, dan ini yang terakhir menggunakan aseton. Aseton seperti ini harganya sangat murah, kurang lebih sekitar 5.000, biasa dijual di toko-toko kosmetik atau sejenisnya seperti itu. Kita akan coba. Kalau untuk aseton memang biasanya kita menggunakan kapas, dibantu oleh kapas. Ini sudah mau habis asetonnya. Oke, kita coba. Ini ada noda di sini. Hilang guys. Ini yang ini ya. Kita coba. Dia hilang. Oke. Jadi so far di antara beberapa metode tadi, menggunakan minyak tanah, lalu kemudian menggunakan minyak kayu putih, nampaknya tidak mau mengangkat bintik-bintik cat tembok yang sudah lama menempel. Namun dengan aseton dengan mudahnya langsung mengangkat. Terlihat ya. Teteskan di kapas secukupnya. Mohon maaf jika terhalang atau agak goyang karena saya melakukannya sendiri, tidak menggunakan tripod. Oke, sudah lumayan ya guys, dibandingkan dengan ini yang masih ada bintik-bintiknya. Oke, ini kita tadi cek yang sudah dibersihkan oleh aseton. Keempat ruas tadi saya ulang lagi dengan aseton cukup cepat sehingga semuanya sudah hilang, tinggal kita bersihkan bercak yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi itu pengalaman dari saya menghilangkan bercak atau
bekas cat tembok yang menempel pada bodi mobil. Jadi beberapa percobaan yang saya sudah lakukan menggunakan kayu putih yang saya coba oleskan berkali-kali, beberapa kali, dan saya gosok belum berhasil. Lalu kemudian saya juga mencoba menggunakan minyak kayu putih yang sangat sulit dicari dan ternyata tidak berhasil, walaupun saya sudah mengoleskan beberapa kali sebelumnya. Saya lakukan cobaan sebelumnya hingga kemudian didapat ide menggunakan aseton, yaitu cairan untuk menghilangkan cat kuku yang biasa digunakan oleh wanita. Ini dia, sangat terbantu. Harganya cukup murah, yang tadi saya bilang kita bisa temukan di marketplace, kurang lebih berkisar Rp5.000 saja, dan dibantu dengan kapas. Oke, lalu kemudian setelah kita gosok menggunakan aseton, kita untuk mengkilapkan kembali, saya dibantu dengan silikon glaze. Ini andalan saya untuk menggosok body, atau biasanya saya seringkali gunakan untuk mainan dan akriliknya untuk menghapus atau menghilangkan jamur-jamur yang menempel, atau supaya si cat pada mainan tersebut menjadi mengkilap kembali. Dan kita bantu juga oleh lap microfiber seperti ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga berhasil dengan cara yang lain, bisa share di komen, atau saya harapannya tidak dengan menggunakan aseton ini tidak merusak dari cat dari bodi mobil teman-teman ya. Karena saya sih logikanya menggunakan, apabila itu memang menempel di kuku juga relatif cukup aman. Jadi itu mengapa saya beranikan menggunakan aseton dibanding dengan bensin atau kompon yang cenderungnya lebih mengkikis menurut saya. Tapi mungkin teman-teman punya pengalaman lain, silahkan, mungkin saya dikoreksi. Baik, kalau begitu sekian video dari saya. Apabila ada kritik silahkan tulis di komen, atau barangkali ada pertanyaan atau pernyataan saya yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.